Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Parijen selaku Korwil Bindipura Kecamatan Wanayasa, yang saya hormati Bapak Sarengat selaku pengawas TKSD Bindipura Kecamatan Wanayasa, dan tidak lain adalah semua staf dan karyawan Bindipura Kecamatan Wanayasa, dan yang selalu saya banggakan teman-teman Bapak Ibu guru. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita sebagaimana kita telah diberi kesempatan nikmat dan sempat sehingga pada siang ini kita bisa bertemu atau menghadiri undangan dari Ibu Korwil. Mudah-mudahan sampai dengan akhir nanti tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya, baik syafaat dunia maupun syafaat akhirat. Bapak Ibu guru yang saya hormati, bahwasanya pada kemarin hari Selasa saya diutus Ibu Korwil untuk mewakili rapat di Dinas Kabupaten, yaitu tentang JHT, jaminan hari tua. Di situ disampaikan yang pertama dari Bapak Alis selaku Sekdin menyoroti bahwa kinerja itu harus ditingkatkan, kinerja kita sebagai guru harus ditingkatkan agar kita itu lebih profesional seperti itu. Karena kinerja kita guru itu diawasi 24 jam. Kalau menurut saya, kalau pengawasan dari Korwil itu cuma 2 orang, yaitu Ibu Korwil dan Bapak Sarengat, tidak cukup untuk mengawasi kita. Kalau kita hanya takut kepada 2 orang seperti itu. Tapi yang lebih kita tekankan takut pada yang pertama adalah masyarakat seperti itu. Masyarakat itu ada 2, masyarakat di lingkungan kerja kita dan masyarakat di lingkungan rumah kita. Itu yang mengawasi kita seperti itu. Bahwa kinerja kita harus benar-benar ditingkatkan dari segi profesionalisme, dari kedisiplinan waktu dan sebagainya. Paling tidak karena kita sebagai guru, yaitu harus mempunyai sifat guru ini seperti itu, dari segi cara mengajar, cara berpikir, terus tidak lebih yaitu dari segi perilaku kita sebagai guru, tentunya harus mencerminkan sifat-sifat yang positif seperti itu, karena kita memang diawasi 24 jam, yaitu dari masyarakat lingkungan rumah kita dan wali murid tempat kita kerja seperti itu. Bagaimana bahwa anak-anak adalah fotokopi kita seperti itu. Ketika kita baik, insya Allah muridnya akan baik. Tapi ketika kita jelek, murid pasti akan ikut jelek seperti itu. Jadi harapan saya, panjenengan monggo ditingkatkan dari segi profesionalisme sebagai guru. Terus menyangkut JHT, ini dari Pak Yus juga, bahwa JHT itu jaminan hari tua sampai usia 60 tahun seperti itu, sampai masa pensiun. Bagaimana dengan SK kita 5 tahunan? SK 5 tahunan nanti cuman pembaharuan. Setelah 5 tahun kita diperbarui sampai masa usia 60 tahun seperti itu. Jadi harapan Pak Ayes, kita itu sampai usia 60 tahun seperti itu. Jangan sampai ada usia 2 tahun, 5 tahun kita berhenti. Kenapa berhenti? Karena kondisi pribadi kita yang tidak mendukung untuk sampai usia 60 tahun seperti itu. Jadi mudah-mudahan saya mengharapkan saya dan teman-teman sampai betul-betul usia 60 tahun
kita mengabdi, yang bisa membanggakan diri dan keluarga seperti itu. Jangan sampai tersandung masalah di usia 5 tahun atau 3 tahun atau 10 tahun. Paling tidak kita betul-betul di usia 60 tahun kita bisa mendapatkan selembar SK pensiun seperti itu, dan kita bisa menikmati CHT itu, karena CHT itu diambil manakala kita pensiun seperti itu. Itu dari Bapak Anies. Selanjutnya yaitu dari Bapak Sujati, yaitu yang menangani tentang JHT, bahwa JHT dari PT Taspen itu sudah tercatat kita mulai bulan Februari 2021. Adapun PT Taspen itu baru memotong kita kemarin bulan Januari, bulan Februari kita baru dipotong, itu di leger itu sudah ada potongannya seperti itu. Jadi kita utang ke PT Taspen tercatat dari 2021 bulan Februari sampai Januari 2022. Kita ngutang ke PT Taspen 1 tahun seperti itu. Dan itu PT Taspen menagih dan kita wajib membayar. Karena apa? Karena kita JHT-nya itu mulai SK terbit seperti itu. Jadi Bapak Ibu, nanti untuk ibaratnya nyerutang dana pensiun itu JHT itu besarnya berapa? Besarnya yaitu 3,25% dari gaji plus tunjangan, gaji pokok plus tunjangan seperti itu. Itu besarannya di situ. Jadi kita pasti berbeda-beda nanti nyerutangnya, soalnya ada yang masih single ya, ada yang sudah double seperti itu. Itu tergantung tunjangan kita seperti itu. Itu 3,25%. Kalau saya sendiri kurang lebih sekitar 109.000. Terus bagaimana cara kita mengembalikan dana itu? Dana itu dikembalikan karena pihak bendahara kabupaten itu tidak berkenan motong gaji, atau mungkin bendahara kecamatan pun sama tidak berani motong gaji karena takut menyalahi aturan seperti itu, sehingga kita itu diwajibkan setor tunai seperti itu. Setor tunai berarti utang kita selama 1 tahun itu disetor secara uang cash, uang tunai. Bagaimana cara tahapan menyerutang, apakah itu sekali atau 2 kali? Di sini sudah diputuskan kemarin ketika saya di bandara itu mau diangsur 4 kali. Berarti mulai bulan Maret 3 bulan, April 3 bulan, selama 4 bulan berturut-turut kita setor 3 bulanan. Misalkan katakanlah 100, berarti 300 selama 4 bulan sampai mencapai angka 1 tahun itu, dari Februari 2001 sampai Januari 2022 seperti itu. Makanya monggo harus disikapi karena ini menyangkut pribadi masing-masing, menyangkut masa tua kita masing-masing, sehingga monggo saling konsekuen seperti itu. Dan nanti harapan saya panjenengan biar tidak merepotkan bendahara Korwil, nanti saya batasi maksimal tanggal 3 sudah setor seperti itu ke bendahara Korwil, ke Ibu Wahyu seperti itu. Jadi saya menghendaki seperti itu. Saya tidak menghendaki bahwa panjenengan ada yang mengumpul dan sebagainya, tapi saya menghendaki panjenengan adalah berinteraksi langsung dengan bendahara kecamatan seperti itu, biar tidak molor seperti itu, langsung ke bendahara kecamatan. Adapun ada yang titip ya monggo, tapi tanggal 3 harus sudah setor. Ketika tanggal 3 tidak setor, itu konsekuensinya segala resiko ditanggung diri masing-masing, karena itu menyangkut pribadi masing-masing di hari tua itu, seperti itu. Jadi tinggal dikalikan, nanti kurang lebih sekitar 109.000 kalau nggak salah
kalau saya lihat di Leger itu potongan bulan Januari kemarin, berarti di bulan besok Maret panjenengan setor kurang lebih sekitar 300 berapa itu. Terus bagaimana di bulan Maret itu apakah sudah dipotong? Bulan Maret itu secara otomatis PT Taspen sudah motong di legernya. Kita cuman nyerutangi bulan-bulan yang lalu yang belum dibayarkan seperti itu. Jadi mohon pengertian kerjasamanya agar bisa melancarkan semua pihak, dari panjenengan juga lancar, terus dari bendahara kecamatan juga lancar, dan tentunya semuanya saling kerjasama dengan baik seperti itu. Itu harapan saya seperti itu. Terus nanti JHT ini bisa dicairkan atau bisa diklaim kalau nggak salah di usia umur 60 atau 65 tahun seperti itu. Itu dari PT Taspen seperti itu. Jadi mohon pengertian bahwa ini ketika panjenengan mendengarkan penjelasan dari saya harap jangan sampai di luar sana itu ada kata-kata potongan, karena itu sangat riskan seperti itu. Ini adalah bukan potongan tapi uang kita tabungan di JHT seperti itu. Jadi dari dinas atau dari bendahara tidak memotong uang panjenengan, tapi panjenengan nyerutang utang panjenengan. Toh nantinya uang itu uang pribadi panjenengan, uang tabungannya panjenengan seperti itu. Mungkin harapan saya panjenengan segera mungkin lah uang 300, berapa paling akhir tanggal 3 disetor ke bendahara Korwil, ke Ibu Wahyu. Nah Ibu Wahyu langsung setor ke kabupaten, bendahara kabupaten seperti itu, karena itu memang bendahara tidak mau memotong. Kalau harapan saya sih dipotong seperti itu biar kita tidak ribet dan tidak mikir ya, cuman karena kalau motong katanya bisa melanggar aturan seperti itu. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Dan apabila penyampaian saya kurang jelas, mohon ditanyakan seperti itu, tapi insya Allah sudah jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, Ibu, Bu Korwil, Pak Rengat, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kata atau kalimat yang tidak berkenan ke Bapak Ibu guru semua, selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah panjenengan dulu kalau dalam prosentasenya dulu baru 25%. Setelah panjenengan diangkat P3K, PNS menjadi 100%. Ini secara derajat maupun secara kewibawaannya itu sudah lain daripada panjenengan pada waktu menjadi Wiyata. Karena seorang Wiyata Bakti yang dulu sudah menunggu sampai 15 tahun, Pak Lia, Pak Bambang, Bambang sekian nih, ya tahu? Wah, 20 tahun menunggu kapan pemerintah ada kebijaksanaan yang berpihak pada kita. Karena doanya panjenengan, sehingga ini apabila yang tidak lulus CPNS bisa difasilitasi menjadi P3K. Ini karena doa panjenengan, sehingga panjenengan dulu memang sudah jenuh menjadi seorang Wiyata Bakti karena menanti. Kadang-kadang di sekolahan ini dengan PNS ya, kadang-kadang dari sing ora mempunyai jiwa ikhlas gitu. Lah wong PNS kayak nyong. Tapi kalau yang tidak, kalau memang ini belajar dari ikhlas, insya Allah tidak akan begitu gitu. Nah, maka dari itu penantian ini yang semestinya dengan sudah ada yang 20 tahun, 15 tahun, ada yang 12 tahun, ini panjangan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Panjangan harus apa yang disampaikan oleh guru ini, ya, guru ini. Di mana-mana guru gue sikir gane larang guru, ya. Guru gue gane larang.
guru ini sudah bisa bersaing dengan pegawai-pegawai yang lain, seperti yang dulu ada pegawai BUMN, sini jenis guru itu diireni, apalagi guru yang sudah sertifikasi. Guru yang sudah sertifikasi itu nanti seperti butikasi takon. Nah, sekarang gajinya sudah 3.600.000, kemudian gaji pokoknya 2.900.000. Apabila terima di bulannya adalah sekitar 8 juta. Main ngoyong nyong gitu, sertifikasi ini. Iya kan? Bu. Orang itu dihitung dengan adanya menghitung panjangan berarti mensyukuri. Ya, dulu saya terima 300 bis nangit pol banget. Paling 300 kan kemana dulu sabun, dulu apa, dulu pampers sentek kabeh gitu. Nah, sekarang dengan adanya itu panjangan sudah ya apa di atas yang lain, malah kadang-kadang sudah diiringi oleh PNS lain. Kenapa ya Pak? P3K kalau PNS gaji kata P3K nih, nah, karena penghargaan sudah lama, yang jelas itu penghargaan. Padahal nanti mungkin ada namanya tunjangan fungsional atau tambah lagi nanti tunjangan fungsional apabila panjenengan sudah lulus PIGP, okay? Jadi nanti ada tunjangan fungsionalnya. Di situ kan belum ada karena panjenengan belum lulus di PIGP, di situ belum ada namanya tunjangan fungsional. Okay? Ini oleh itu panjenengan harus disyukuri dengan sebaik-baiknya, dijaga sampai usia 60 tahun, ya sudah 60 tahun. Panjangan masih bisa menerima gaji dari P3K karena mungkin P3K kalau dengan PNS sama, apabila pemerintah ada kemudahan kenaikan yang naik dan sebagainya. Maka itu insya Allah panjangan bisa sejahtera. Kemudian saya akan mengulas daripada kompetensi. Kompetensi ini apa namanya? Kompetensi adalah kemampuan. Kemampuan guru itu primer sebetulnya. Ada namanya kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Seorang guru panjangan sekarang karena sudah menjadi guru 100%, pada waktu akan mengajar panjangan harus bisa merencanakan. Apa yang disampaikan merencanakan, membuat RPP. RPP dibuat dari silabus mengacu pada kurikulum. Panjangan harus bisa ada kurikulum dibuka, silabus dan sebagainya. Sehingga pada waktu panjenengan mengajar tidak ngayawara seperti guru-guru yang dulu atau guru sekarang mungkin mengajar skenani umpamanya nang arep anak LKS ya dicandak LKS kadang-kadang tidak mengenal jadwal. Maka itu agar takon Bu Nurul ngananya jadwal dora ya kan. Apa yang disampaikan itu di administrasi kelas saya sudah saya berikan kemarin. Itu harus dikerjakan. Kepingin menjadi benar-benar guru, benar-benar. Jadi panjangan itu harus mencerminkan seorang pendidik di depan kelas. Panjangan harus berwibawa. Guru yang berwibawa adalah guru yang pada waktu menghadapi anak mengajar itu sudah persiapan. Apabila panjenengan mengajar kelas 6, ada seorang murid yang tanya, kemudian panjenengan tidak bisa menjawab, ini berarti panjenengan belum siap. Apalagi dengan adanya sekarang pembelajaran sudah beralih dari pembelajaran yang hot menjadi yang lot, yang tingkat tinggi. Apabila panjenengan akan mengajar kelas 1, 2 saja, panjenengan harus belajar. Anak orang tua murid di sekolahan pada waktu daring itu
itu banyak yang tanya kepada anak-anak SMP itu dia bisa mengerjakan. Maka itu panjenengan harus harus sering belajar tentang cara mengajar yang baik, cara memahami karakter siswa. Bocah kae angger diundang dari dalam kowe ora gelem mikir, ora gelem mengerjakan. Sing kae angger bocah ora diomahi, ora gelem mikir. Maka panjenengan harus tahu pribadi anak-anak. Setiap anak harus tahu pribadinya anak. Bocah meneng baik, panjenengan harus melihat daripada latar belakang daripada orang tuanya, bocah pemilih wong ini, milu kakine, milih saudaranya. Bocah meneng baik, ora tau gelem ora gelem sinau, penggarap PR, malah kadang nangis dan sebagainya. Panjenengan harus memahami karakter daripada siswa. Dan panjenengan harus bisa membentuk karakter anak. Ya, karakter bocah sing lugal, sing bocah sing menang baik, harus bisa membangkitkan. Maka dari itu apa yang disampaikan Pak Teguh, guru murid adalah fotokopi ini guru, agar guru nulisnya kayak sekarang petik ya saya mau mulai latihan bisa napik saya memahami bahwa guru-guru sekarang nulisnya tidak baik karena banyak sering laptop jadi tulisannya ya ngomong guru besar sih nang tengah, guru perlu nang tengah dan ini yang perlu diperhatikan dari guru pada waktu mengajar adalah harus bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, kemudian mengevaluasi daripada anak. Ini ada tugas guru pokok itu aja mengevaluasi anak, gawe soal, kemudian orang mengoreksi karena gurunya kesibukan di rumah, kemudian pengerjaan gantian urutan dari sana sidang. Dari kepala sekolah gurunya ngomong A tulis, B maksudnya sing A ya bener mamane. Harus ngoreksi maksudnya bocah-bocah sekarang tidak masanya. Jadi karena panjenengan pada waktu mengoreksi berarti tahu kemampuan anak, tulisan anak, bentuk tulisan anak ini bagaimana, tulisannya bener apa senganu agar pentah bocah mengoreksi bapak dan ibu guru tidak akan tahu perkembangan daripada anak. Pada itu diperhatikan, apalagi guru-guru yang di sekolahnya muridnya sedikit seperti ini Pak Surati, ini Bu Ais ada bang 4 ya. Bisa mupeng muter-muter ada muter-muter gawane HP gitu. Akhir bulan orang nang HP. Ini harus diperhatikan perkembangan. Memang jenengan sudah terfokus terjun pada guru ya harus menangani peserta didik, baik itu kepandaiannya, karakternya, dan sebagainya harus diiku. Dan panjenengan anggar murid ora bahasa, siki bocah kan bahasa yang jenengan bahasanya ora apa-apa. Butuhe bocah ora bahasa, apa dan ibu tidak mau bahasa. Jadi membentuk karakter kan tidak semudah itu dibentuk di sekolahan, karena di masyarakat sekarang kadang-kadang orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya tidak memperhatikan karakter daripada anak. Karena apalagi sekarang dengan adanya teknologi ya, dengan adanya HP dan sebagainya, anak menjadi ego, orang belum belajar, orang belum sholat, orang belum ngaji ya. Ini adalah tugas panjenengan. Ini yang perlu diperhatikan itu gitu, ya. Kemudian kompetensi kepribadian. Seorang guru harus beribawa, apalagi tadi saya juga beribawa di dalam kelas
beribawa di masyarakat, dimanapun menjadi beribawa. Ya. Dengan adanya wibawa, panjenengan harus bisa menjadi apabila panjenengan ingin dihargai pada masyarakat, panjenengan harus bisa menghargai masyarakat. Di sekolahan, panjenengan yang harus menghargai dengan teman-teman, dengan kepala sekolah, dengan kita, ya, yang di maunya saya ke sekolahan, ya, waktu saya datang ke sekolahan yang tidak acuh, ya, saya maunya pergi sekolah, Bu, ini anak-anak kan tidak membawa masker. Kalau kita tenang-tenang, baik, bukan pribadi seorang guru, ya, keprimen caranya anggar sing anu kan orang masker malahan terus pada bono masker. Ini contohnya, ini contoh kecil dari saya. Jangan sampai ada saya ke sekolahan dia tidak maunya tamu yang lain. Karena seorang yang lebih baik adalah apabila menghargai seorang tamu itu panjenengan ini harus punya bedanya. Kemudian jujur, ya, jujur. Ini latihan tidak jadi orang yang munafik. Orang banyak masalah jeneng WA temannya jadi orang jujur munafik itu jadi arep disobran neraka jahanam yang paling dalam yang nomor 7. Wah, ngeri takut ini, Pak. Maka itu jangan sampai menjadi orang jujur. Tapi jujur sih kira-kira kira-kira pemanis rahasia negara dan sebagainya. Tapi jujur itu harus modal dari depan. Kemudian bisa dihargai di lingkungan masyarakat, di sekolahan dan sebagainya. Kemudian pandai bersosialisasi. Baik sosialisasi itu di media massa, di masyarakat ini harus kita harus nang medsos ya jangan ikut-ikut. Pokoknya anak komentar-komentar sing menyinggung pemerintahan jangan ikut-ikut. Ya itu akan karena hanya tuturan tak jentik itu akan mengakibatkan kecelakaan yang panjang. Jadi di masyarakat, di rumah, dimanapun ini sebagai contoh sehingga tindak tanduknya ini sudah dipantau. Kata Teguh itu 24 jam. Angkat tidur ya orang sebenarnya. Pas tidur sebenarnya orang pokoknya rawan lah. Tapi ada tidur nih rumah yang paling anu ya. Oke, ini sehingga kadang-kadang mencuat. Pokoknya aja anu lah senajan ngurus ini pada gaji 1.600.000 ya wong lanang terutama sing gelem kan wong lanang. Nah, biasa coba-coba carane WA sing mesra-mesra kalau sing akibatnya ini menjadi suatu sing marah ke perselingkuhan. Oh, kadang-kadang nyong karo Bu paling semoga pada soal gede-gede. Malah ngerti baca sih ngerti dingin. Ini jangan nggih. Perumahan kok suruh gue cuma kayak bukan. Ini jangan gitu. Ini kalau ketahuan itu ya langsung ketika aku seorang proses banding dan sebagainya ya langsung diputus, diputus. Maksudnya dipecat tidak dengan hormat. Orang pensiun, panjang pensiun tidak dengan hormat. Terus kan iman iman terus dharma terus utang pemani fungsional. Awalnya nggak sertifikasi loh, mau sertifikasi kan apa saja duit oke, oh seleranya jadi dhuwur, jadi pikirannya apa, jadi harus saja malam ini kalau bojone Riana, itu kan casing, kos tua kan mau kerot, kayu, jadi empong kerut lah, seorang seneng. Nah, juga begitu. Jadi apabila mempunyai anu ya harus
namanya orang-orang selingkuh itu kan merasa jarak sih indah, tapi namun dia gampang mulai zaman main ada wong sing pribahasanya orang pribahasa sing albian tapi man senangnya sekelenteng birangi sebu udang. Ya kan udah sedetik tok senangnya sedetik. Tapi mulai tengah diorasi ya. P3 kawanayasa ketangkap basah nang main sama. Wah, kuwi sing coba mana ya Pak Barkah ya. Oke, aja ngasih nggih, aja ngasih. Repoti aku dadi dipanggil nang inspektorat, nggih, nang dinas. Oh, aku ini momene pas nyong kana pengawasin kana sing nganu pada wong kana yo sing boleh dipanggil. Ana sing bagian itu Pak Bupati Jam sing dipanggil. Oke, nah sih nak kabar kayak gitu, pokoknya sih wes sekian tobat. Sambil apa? Aku mana sih kan dan kepengen mencoba ya terserah dulu, ya. Oke, nih, jadi pokoknya ditekankan lah, pokoknya aja silang terus 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 ngandani 20 tahun Pak Toto jebule. Di sini bilang kata itu apa? Terus penting. Wong aku tanya di Makassar, anu nututi. Umur saya setengah sampai. Nah, iya, itu. Kemudian untuk kompetensi profesional. Guru yang profesional sih guru apa? Orang jadi guru profesional, guru sing urus sertifikasi. Pak Broto urus sertifikasi urus profesional. Momen Putri Lase sing wis punya tunjangan profesi profesional. Belum tentu Putri Lase itu profesional karena Putri Lase belum melaksanakan pembelajaran ini benar-benar sesuai dengan profesinya sebagai guru. Ya. Guru itu ketika pada waktu panjenengan mengajar guru kan punya otoritas, bisa mengembangkan kurikulum, ya, bisa mengembangkan pembelajaran. Ya. Pokoknya sebisa-bisa di guru supaya bisa pada waktu mengajar ini anak ini masuk menerima pelajaran panjenengan. Jadi seolah-olah seperti bapak dari guru menaruh air di botol, saya kan tekan terus. Ternyata pada waktu dicek panjenengan hanya berapa persennya. Ini panjenengan belum berhasil. Jadi panjenengan harus bisa. Oke. Apalagi nanti ada namanya kurikulum merdeka. Wah, insya Allah tahun ini juga akan dilaksanakan. Kurikulum merdeka ini nanti tidak hanya sekolah-sekolah atau kepala sekolah atau guru yang mempunyai guru penggeraknya. Jadi guru-guru yang tidak ada guru penggeraknya juga apabila akan mengembangkan terserah. Kalau tidak terserah, tidak masalah. Ini lebih ruwet lagi nanti. Karena guru dituntut panjenengan harus bisa melihat bakat dan minat daripada seorang murid. Bakatnya gambar ya, pun gambar baik. Bakatnya menganyam ya menganyam baik. Bakatnya matematika nanti itu untuk yang atas saja. Kalian bawah nanti akan disesuaikan. Maka itu untuk seorang profesional ini harus karena namanya guru ini tidak bisa anak ini tidak bisa diajar oleh tukang becak atau pedagang. Guru ini harus diajar seorang orang yang benar-benar punya profesi, kayak dokter berprofesi penyakit alam dan sebagainya. Maka itu dari awal saya sudah mengatakan bahwa panjenengan jangan lupa sering belajar tentang panjenengan bagaimana cara mengajar dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi
belum ada yang pakai emblem. Panjenengan harus pakai emblem, men. Jenengan agi guru PNS pada pakai emblem. Kepingin kapan nganggo emblem? Kapan nganggo apa nih? Korpi, ya. Nah, sekarang pakai emblem, ya. Mau paling regabira ya 15.000 Pak Bro. Malah itu kan perak, malah kaget nomor. Gaya gitu. Ya, sekali-kali ya lu ya tuku semen sepatu, ya. Mau dari semen sepatu biar termasuk siji lah bulan pakai. Wah, senajan mulangnya nang anu tempat becek apa ya sering nyemir. Duitnya sih pemain duitnya kantong kempes tapi agar sepatu ning lemes ngapa lu? Lambene apik, sepatu ning lemes, motornya anyar. Akeh jebule kayak takut ngerti jebule kantongnya kempes. Ini. Nah, jadi mencerminkan seorang guru itu. Jadi jangan ragu-ragu padahal sudah menjadi ASN. Betul-betul jabat jero itu sebagai seorang ASN. Kemudian untuk kompetensi sosial, ya. Ini harus melaksanakan norma-norma kita di dalam masyarakat, norma agama dan sosial. Kita harus pokoknya ini apa dari kaki sampai atas kepala itu harus mencerminkan seorang guru. Jadi bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Orang namanya guru, namanya kan digugu dan ditiru, ya. Agar guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oh, guru bingung kan orang bisa dicontoh. Jadi harus mencontohi pokoknya segala sesuatu saya mencontohi seorang menjadi pegawai, pengen menjadi pegawai bank, pegawai polisi dan sebagainya. Orang guru ini, ya panjangan harus guru. Kemudian harus bisa bergaul dengan teman sejawat. Manut karo aturan sekolahan, aja banget kepala sekolah. Tapi bahkan sing apik. Ya. Contohnya, lah bari kowe wis makan kebudan iki, Jek. Kalau sekolah gue dilalah, anak sih ngene. Monggo, ngene kowe nganu nggih. Ya iki wis nganu sih. Jadi panjenengan walaupun tidak ada kepala sekolahnya, ya pamit kepala sekolahnya anak pentingan alasan tidak alasan bilang apa dino kan alasan tapi sing alasan ini sih orang kayak orang lah jadi bisa ngitung lah sih hanya 3% jadi kan ya jangan panjangan tetap di situ saja karena panjangan hubungannya dengan tidak dengan kepala sekolah, tidak dengan saya pas di dalam kalau dengan saya apabila saya di dalam pas saya maring gone Pak Taufik Penangguan terus kan lipat maring gone Pak Arka Kasimpan. Tapi men kan di dalam pas nyomrana gimana? Enggak pas nyomrana wis renana. Gue yang lagi ceritanya. Banyak. Ini panjangan ya jangan sampai begitu. Makanya dia belum karena sesuai dengan jam kerja itu sampai jam 2:30. Kalau di sini sudah saya kemarin pada waktu konferensi itu jangan jam 7. Kalau jam 7 Banjarnegara tidak percaya, saya pun tidak percaya. Jam itu masuk soal ke anak, jam itu kayak rumah. Jadi mau makan tuh bilang gawe itu dilalak ya. Macam-macam pokoknya bukan cerita kondisi. Pokoknya di sini ada kemarin kasih dilalak ya. Macam-macam baik. Ketika isu kan pandemi jam kan cuma tapi yang rawan jam awan sore ini
ora eling rasane. Angger ora nana kegiatan ya. Kegiatan pemain melatih anak dan sebagainya. Apa rasanya seperti jadi belajarlah panjenengan bisa memanage waktu sendiri ya. Jadi latihan anggar panjenengan akan mencontohi disiplin dheweke anak akan jadi anak saya ngerti pemain perlukan karo guru saya ngerti guru ke guru anak ini walaupun sih jelas rapat batin tapi aku ngerti apa nih aku nggak pun saya ngerti pasnya pas menganak kita buka jam dari sana saya nyokot pangkatnya apa anu kawan kan lu sekarang sekolah kan ya pemain saya di sana berdukaan upah jam dari sana kalau tengah berdukaan pemainnya tuh nah ini dia tahu oh jadi kakek sebule baik tapi saya lihat kepala sekolah siapa gitu kan aja sampai ada guru yang sekarang jam 12 sudah pulang oke jam pembinaan teman orang guru jam 12 zaman sih balik panjangan sudah sedina karena panjangan hanya 26 hari atau 25 hari gaji 3.600 oh 100.000 sampai itu jam 1 tidak paling jam oke pemane ya kemudian saya kerana ya takoni sih pada standar jam tidak usia takoni biasanya sing guru sing harus buat senior sih nyorong manut takon buat sing harus biasa di situ ya ada takoni ya sing guru ya jadi hujan bener-bener kita tak pembinaan tenan ki bukan jadi dalam pelajaran walaupun demikian nang kelas kayak Pak dengan karena demikian bocah bana orang ya tetap enggak kayak komplimen caranya seperti saya di kantor saya kan bisa melayani sampai jam 1 lainnya nanti saya nunggu begitu deh nunggu ya. Adapun umpamanya ada kepentingan lain ya kan tidak setiap hari ya tidak ada setiap hari ya. Kemudian panjenengan harus menjalin komunikasi dengan muridnya ya. Muridnya sering diwongna sering di ada terus dimanja kadang-kadang harus panjenengan harus seorang guru berhasil itu apabila melaksanakan 3 1 demokrasi otoriter dan diktator diktator ya. Demokrasi ya dengan anak bagaimana caranya yang cara bersama dan sebagainya otoriter yo kudu begini aja ngomong kayak gini nanti setelah itu lain juga diktator itu sing bisa saya sampaikan kalau sekarang tidak diktator guru supaya dihargai oleh anak ini tidak hanya manut-manut mau mati gawe Pak Guru gawe PR 10 kasar mau Pak kasar mau aja ya kalau memang ketuanya juga 10 ya 10 oke nah, jadi panjenengan tidak dipermainkan dan juga ngomai mantan ngomai karo bocah kalau diomai karo wedi bocah sing angel ora eling ya diomai meneles bae awan dengan artinya kemarin pandemi sering bocah belajar di rumah akhirnya beri mek sekolahan angel diatur ya wis angel diatur panjenengan sih susahnya diatur itu panjenengan sekarang dari dengan masa pandemi kemarin panjenengan dari dengan adanya kemarin ya pelayanan pendidikan sudah menurun ya. Ini ketinggalan ya panjenengan harus dari sekarang dengan adanya karakter anak-anak yang semacam itu. Ini berhubungan dengan kompetensi sosial. Di guru unik, guru tidak mengajarnya itu tidak seperti dosen mengajar mahasiswanya berpintar orang seperti nilainya A, B ya. Tapi agar guru SD itu unik ya. Ini karena membentuk karakter
mahasiswa itu pinter ora telaten bocah sing ora kayak matematika pembagian pemain kelas 5 saja pembagian untuk 100 saja tidak bisa pemain 100.000, padahal untuk matematika kelas 5 ada 5 angka ya, harus dimulai dari bawah dulu, nanti yang mudah dulu, nanti kemudian yang lebih sulit. Semua bisa maca kelas muridnya masih yang banyak seperti Ibu Siti di sana. Kelas 1 mengajar kelas 1 ada murid 20, yang belum bisa mengajar adalah 5. Belum bisa membaca 5. Kemudian pada waktu panjenengan mengajar itu jangan dikelompokkan pada yang sudah pandai. Anak 7 bisa mengajar daripada 3 suku kakak. Contoh lagi supaya dia termasuknya di situ sing konten ini ya aku dia nanti dikelompokkan yang belum maca. Jadi ini bocah orang tertinggal, orang terpepet. Jadi panjenengan nanti mempunyai otoritas yang penuh seperti bisa maca, bisa menulis, bisa hitung untuk kelas bawah. Untuk kelas atas adalah bisa maca, nulis, hitung tapi tingkat atas itu. Jadi mereka tujuan begitu. Untuk bahasa Indonesia pun sebenarnya supaya anak bisa berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Matematika yaitu kan sebenarnya di dalam kehidupan hari-hari ya, jadi digunakan sedikit dengan adanya itu tingkat kecerdasan anak ini bisa terasa dengan adanya matematika. Jadi nanti panjenengan apabila menjadi guru yang begitu, ya, ini akan menjadi rasanya guru ini. Ya, nanti panjenengan di sana, nanti pun saya kalau ada waktu ingin mengumpulkan CPNS yang 2019-2020 juga dianu Parijam nanti untuk dipanggilkan lagi, apalagi nanti yang akan ada sertifikasi untuk diundang semua supaya membenahi tentang pendidikan dengan masanya pandemi ini supaya bangkit kembali. Jadi intinya ya, dengan berkata dari beberapa kompetensi pedagogi, kepribadian sosial, profesional. Ya. Jadi sebenarnya guru ini harus menguasai hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan dewek, ya. Kemampuan dewek menjadi guru, ya. Sering membaca, sering kita bintang dan sebagainya. Kemudian bisa menerapkan kepada anak, menerapkan anak, ya, anak dan sebagainya. Ini tugas panjenengan. Panjenengan mengajar bocah 10, semua bocah sing kurang pinter, bocah loro wajar. Bocah 10 sing kurang pinter sasangan, berarti panjenengan tidak berhasil. Ya. Jadi panjenengan di kelas apabila menghadapi anak yang pandai itu bukan tantangan. Tapi apabila menghadapi anak yang tidak pandai itu adalah panjenengan tantangan panjenengan. Ya. Berarti orang bocah anggar atau bocah pinter kabeh sih tapi ya mau ada tantangan. Itu harapan panjenengan. Karena tugas panjenengan minteran ke anak apa disampaikan tadi ini adalah menjadi amal jariah yang nantinya panjenengan akan didoakan oleh anak didik apabila anak didik itu anak didiknya soleh dan solehah. Jadi ikhlas, pokoknya ikhlas. Kalau ikhlas dan ikhlas pasti itu akan dinemu. Kalau pada waktu dulu kita aturan ikhlas, ya. Pada itu dengan adanya bukan pembinaan tapi motivasi saya, semoga panjenengan jangan melanggar aturan. Melanggar aturan terus cuek, gampang banget. Jadi seorang daripada teman-teman kita yang sampai sekarang masih bermasalah, masih boleh-boleh diawasi. Ini akan menjadi suatu kita ikutan kita. Mungkin hanya itu apabila saya menyampaikan kurang berkenan.
tapi karena sudah tugas saya, kewajiban saya, moga-moga pada sampan mudah dilaksanakan. Insya Allah panjenengan akan dalam hidup kita akan barokah, akan barokah. Hanya itu sampaikan tentunya apabila saya memberikan kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Saya diri bila itu berlian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati Pak Saringan yang menghormati dan menyanyikan ketika biasa yang berkaitan. Alhamdulillah berkami salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam. Monggo derengipun ajaranipun cukup kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan kita peroleh lalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadiyah wa binyati sulihah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim Allahu tabaraka wa ta'ala wa salawatu rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ni'ami, hamdan yu'afini wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ta'ati bi sultani. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa taj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi auladina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun